Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihim bil idzni wa qad dadana labbaika ya man dalana wa hadana labbaika ya habibika wa syafi'ina labbaika ya sayyidi rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salama bin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Limpahan puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat nikmat yang terbesarnya pada hari ini, pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis rutin kita, Majelis Darul Mahabbah di Istiqomah Lailatul Jumaah. Jadi ini nikmat terbesar kita semua karena kenapa? Kita dapat memuji asmanya Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia besar. Karena kenapa? Tidak sembarang orang bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan namanya. Tidak sembarang orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan asma kekasihnya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan suri tauladan kita, manusia agung yang diagungkan oleh zat yang maha agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, ialah Habibina Muhammad yang membawa daripada risalah yang benar, daripada membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama sahibul majlis Darul Mahabbah Al-Habib Fuad ibn Muhammad Fauzi bin Yahya. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rizkinya, Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah kabul daripada hajat-hajat dunia wal akhirah. Dan juga sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Agung Yoga Wiguna. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan daripada rezekinya, Allah lancarkan daripada urusan dunia wal akhirah, dan Allah berikan melancar daripada dakwahnya di dalam dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, kita doakan bersama semoga Allah lancarkan segala urusannya, Allah hapuskan daripada segala dosa-dosanya, dan Allah berikan daripada keistiqomahan untuk kita untuk hadir duduk di majelis-majelis ilmunya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana malam ini juga masih malam yang spesial di bulan yang spesial, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan daripada kelahirannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan inilah kita yang seperti di sahbihi wasallam, karena ia tahu bahwa juru selamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dan dihadiahkan kepada umat akhir zaman untuk memberikan keselamatan untuk kita semua. Karena kenapa? Kalau kita ngandelin sholat kita ngandelin zakat kita ngandelin puasa kita, betul, puasa kita bukan kita lalaikan, kita sempurnakan puasa kita tambah puasa sunnah kita. Kemudian kita sholat juga, kita sempurnakan sholat kita. Kemudian zakat kita sempurnakan lagi, kita banyakkan sedekah kepada para asatid yang ada, kemudian para yayasan-yayasan ataupun kepada yatim piatu. Betul. Tapi apakah itu diterima atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Itu haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima atau tidaknya daripada amalan kita. Suka-sukanya Allah. Tapi Allah berikan nih hadiah untuk kita umat akhir zaman, wasilah untuk diterimanya, untuk menerimanya daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadiah terindah untuk kita semua. Makanya mana bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana daripada bukti kita untuk mencintai di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu Sayyidina Bilal bin Rabah, kenal Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, yang dimana sendalnya Sayyidina Bilal ini udah kedengeran di sorga nih, dibandingkan sendalnya terompahnya istimewanya Fir'aun udah kedengeran juga di neraka. Tapi sendal istimewanya nih Sayyidina Bilal bin Rabah, tadinya seorang budak doang dulu Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi diberdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq dan menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat nih, Sayyidina Bilal ini kan muazzin tetapnya Rasulullah nih.
yang biasa menggunakan azan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat nih, selesai, Sayyidina Bilal nggak mau menjalankan tugasnya lagi menjadi muazin. Karena kenapa Sayyidina Bilal nggak mau? Karena dia teringat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terasa getaran di hatinya ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjadi getaran yang amat dahsyat di hatinya Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah tidak pernah mau untuk menjadi muazinnya lagi, kembali di Masjid Nabawi di sana nanti. Singkat cerita, Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Rasulullah wafat pergi daripada Madinah, hijrah daripada Madinah pergi. Karena kenapa? Dia tahu di setiap sudut-sudutnya Madinah itu ada memori bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu teringat Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga selalu meneteskan air mata karena teringat setiap sudut-sudut jalan ada Rasulullah, setiap sudut jalan ada Rasulullah, karena sering melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta, selalu mengingat apa yang dicintanya. Kemudian sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah hijrah, pindah di suatu daerah. Hingga singkat cerita, Sayyidina Bilal bin Rabah ini mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi berjumpa Rasulullah sungguh indah, karena beliau adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hatinya memiliki ikatan yang amat kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah beberapa tahun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak pernah menjumpaiku, katanya. Engkau tidak pernah berjumpa kepadaku, apakah engkau tidak rindu kepadaku, wahai Bilal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu Sayyidina Bilal langsung bangun dari tidurnya, dari mimpinya, sadar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal yang seperti itu. Berarti saatnya kembali Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah Al-Munawwarah. Hingga singkat cerita, Sayyidina Bilal bin Rabah sampai ke Madinah, kemudian bertemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana dia berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini minta sama Sayyidina Bilal ini buat apa? Buat jadi muazzin lagi. Ya, waktunya sholat ini, wahai Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini waktunya sholat. Maukah engkau menjadi muazzin kembali, mengumandangkan azan kembali? Sayyidina Bilal bin Rabah menolak. Saya tidak bisa ya khalifah, saya tidak sanggup, gak kuat saya menahan rindu kepada Rasulullah, katanya. Kemudian singkat kepada Sayyidina Umar meminta seperti itu juga. Sayyidina Bilal bin Rabah menolak, saya gak kuat. Hingga sampai ke Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Ini pimpinannya para pemuda di surga. Sayyidina Hasan wal Husain meminta kepada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, engkau adalah muazzin Rasulullah, izinkan kami untuk memperdengarkan kembali suara merdu adzanmu. Sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah nggak sanggup nolak daripada permintaan daripada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tahu betapa mulianya kedua cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sehingga cerita akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah nyampe ke atas menara yang biasa beliau mengumandangkan azan di sana, yang dimana daripada tiang tersebut langsung kelihatan kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah sudah mulai bergetar hatinya, sudah mulai gelisah hatinya. Karena kenapa? Sudah menahan tetesan air mata yang ingin jatuh, hingga akhirnya dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah tidak kuat, jatuh ke bawah. Karena kenapa? Saking rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga dia tidak kuat melanjutkan azan, hanya sekedar mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang biasa kita dengar. Apakah kita menyampai getaran itu sampai ke ketika mendengarkan kalimat tersebut? Sudah sampaikah kita sampai situ? Itulah yang kita perlu daripada hubungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para pecinta. Bahkan Sayyidina Abu Bakar rela ketika peristiwa hijrah ke Madinah itu bukan hal yang mudah. Kalau sekarang gampang, lagi dikepung begini tinggal kabur pelan-pelan, ngendap naik motor, ya, atau nggak naik mobil dah. Kalau nyumpet bisa, rumah warga banyak. Lah dulu apa? Isinya padang pasir, isinya nggak ada apa-apa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini rela bahkan harta dan nyawa menjadi taruhannya untuk menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut riwayat, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq ketika berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Sayyidina Abu Bakar ada di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa saat kemudian Sayyidina Abu Bakar pindah di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gak lama lagi Sayyidina Abu Bakar pindah di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gak lama lagi pindah ke kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kadang-kadang kau ada di depanku, kadang-kadang kau ada di belakangku, kemudian kadang-kadang di samping kananku dan kadang-kadang ada di samping kiriku," katanya. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, ketika aku berjalan di depanku, aku ingat ada musuh di depanmu, maka aku yang akan pertama kali menghajarnya, atau aku akan pertama kali ketika dia melakukan perlawanan kepadaku, maka aku pertama kali yang terkena." Kemudian beberapa saat lama saya ingat di belakang juga ada yang mengejar kita nih, ada mengejar kita, maka saat itu saya pindah ke belakangmu ya hai Rasulullah, agar ketika ada yang menikahmu dari belakang, aku yang pertama kali terkena. Kemudian saat itu juga dia ingat, aku ingat ya Rasulullah, pindah ke sebelah kanan, di sebelah kanan juga ada musuh yang mengejar, jadi aku pindah ke sebelah kananmu wahai Rasulullah. Kemudian pindah ke kiri seperti itu juga wahai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku memberikan nyawaku sebagai taruhan, sebagai bukti cintaku kepadamu." Tuh, bukti cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Ali rela nggantiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya Rasulullah. Bisa aja Sayyidina Ali ketika itu lagi dikepung, ditusuk sama para musuh kaum munafikin. Bisa aja. Apa yang nggak mungkin? Tapi rela karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya rela. Biarin Rasulullah jalan, saya yang menggantikan wahai Rasulullah untuk tidur di tempat tidurmu. Itu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti cinta kita? Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafiz dalam Maulid Adi Ulami, "La yasma'una bi zikri tahal Mustafa illa bi istaswat farona fahjaj arwahu tas'alu liqa fatahu tahsalu rabbahar ridwana." Katakan tidaklah la yasma'una bi zikri tahal, tidaklah disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasma'una bi zikri tahal fi istaswat farona, tidaklah ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang nih kegundahan yang ada di hati-hati kita, kegelisahan, semuanya langsung senang, langsung gembira karena mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita seperti itu? Bahkan fajah jadi alwahu tas'alu liqa, para arwah ruh-ruh itu berguncang apa? Meminta kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya. Apakah cinta kita sampai seperti itu? Sampai mana di cinta kita? Apakah kita cinta betul-betul cinta, ataukah cuma cinta sebentar aja? Ketika kita cinta, kita akan selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta, kita akan selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kayak cinta sama lawan jenis ini, kadang-kadang kita menyempitkan makna cinta ini. Cinta itu cuma buat ke lawan jenis, cinta itu cuma buat ke perempuan, atau yang perempuan sebaliknya untuk kepada laki-laki. Itu disempitkan makna cinta, padahal cinta itu luas. Mahabbah itu luas kepada siapapun, kepada makhluk, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan, cinta yang akan selalu abadi selama-lamanya. Bahkan cinta, kalau kita cinta kepada lawan jenis bisa aja ditolak, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak bakal ditolak, bakal menjalin malah terhadap hubungan tersebut. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mendahului kita, Rasulullah terlebih dahulu mencintai kita sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita cinta, kita selalu ingat. Kalau misalnya kita ingat sama Zulaiha, wah udah setiap malam diingetin Zulaiha mulu. Ketemu maknya, "Mak, Zulaiha cakep banget ya, Mak." Ketemu temennya, "Itu si Zulaiha temenin gua, cakep banget ya," gitu. Selalu pasti diingat nama yang dicintanya. Kita juga kalau cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu mengingat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai keadaan. Kita mau tidur ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bangun kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mau makan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta. Yang kedua apa? Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kangen, rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kangen, obatnya apa? Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan kita berziarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita saat ini belum mampu, kita tapi berikhtiar, kita niat untuk berziarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita atau enggak untuk berangkat ke sana. Tapi setidaknya kita udah niat dalam hati kita, kita benar-benar rindu, benar-benar kangen sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita kangen, ya udah, apa yang bakal dikangen itu kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang hadir dalam kehidupan kita. Apa enggak enak itu?
pasti nikmat banget, bahkan namanya kegundahan, namanya kegelisahan yang nggak ada yang nggak ada rasanya. Pasti kan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi enak. Yang tadinya hati mumet jadi hilang semua mumet-mumetnya, jadi senang, jadi gembira. Maka kalau kita datang di majelis, gembira apa senang? Apa sedih? Senang, gembira. Karena kenapa? Yang diingat namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua tadi kangen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kangen belum kita? Yang ketiga, kita pengen bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita. Paling sedikit nih, paling dangkalnya kita dalam mimpi kita. Ada nggak setiap malam kita pengen niat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita? Pengen aja, ya Allah saya pengen bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita. Apa salahnya kita pengen? Nggak ada salahnya, ya nggak ada salahnya. Tapi kita pengen untuk mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa ketemu malam ini, malam besoknya. Kalau kita nggak bisa malam besoknya lagi. Kalau nggak bisa, malam besoknya. Tapi kalau ada kemauan karena cinta itu pengen ketemu, insya Allah bakal ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi kita. Betapa enaknya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang amat indah, sosok yang amat sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih di mimpi kita. Tuh, kita pengen berjumpa dalam mimpinya. Kita di dalam kehidupan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kalau para pecinta seperti itu. Bukannya kadang-kadang cinta, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang pengen mimpi, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang pengen mimpinya Juleha, bukan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau udah ketemu mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminannya surga karena dia berjumpa dengan sosok yang sebenar-benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, rela mengorbankan apapun, bahkan lebih daripada mencintai dirinya sendiri untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai diri sendiri, itu apa seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah benar-benar mencintaiku. Nah, itu seperti para sahabat, para tabiin, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rela tadi seperti daripada Sayyidina Bilal Rabah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain-lain yang rela mengorbankan daripada harta seluruhnya yang dia miliki untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana kita untuk memperjuangkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita niatkan, kita istiqomahkan di dalam majlis ini adalah majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena disebutkan asmanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini untuk membahagiakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena selalu menyebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang kita korbankan, kita keluarkan semaksimal mungkin, bahkan sampai nyawa taruhannya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukan hal yang rugi, bukan hal yang merugi untuk kita pertaruhkan. Walaupun nyawa, sekelas nyawa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan yang haluki, karena gantinya apa? Surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan berjumpa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti di Firdaus Al-A'la, berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah, memandang wajah indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pemandangan yang indah yang kita inginkan semua. Semoga kita diberikan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah, kita diberikan kenikmatan untuk merindui Rasulullah, kita diberikan kenikmatan untuk berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan lahir kita walaupun dalam keadaan mimpi kita. Juga kita diberikan kematian husnul khatimah dan agar dapat berkumpul daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Kurang lebih mohon maaf apabila yang saya sampaikan masih banyak yang kurang, karena yang sempurna itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kesalahan itu datangnya dari Al-Fakir sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.